Film ini akan berfokus pada seorang guru matematika cantik bernama Joy. Di sebuah rumah kontrakan, ia tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Faith, serta pacarnya yang pengangguran bernama Vigo. Gaji Joy sebagai guru adalah satu-satunya sumber penghasilan bagi mereka. Selain malas mencari kerja, Vigo juga malas memuaskan Joy di atas ranjang. Ia hanya ingin enak sendiri tanpa memikirkan hasrat kekasihnya yang belum terpenuhi. Maglakad na lang tayo. Karena memiliki banyak hutang, Joy pun menerima tawaran kerja dari seorang temannya untuk mengajari les privat. Dan tak lama setelah itu, ia mendapatkan seorang murid bernama Erika yang merupakan anak orang kaya. Karena kesulitan dengan mata kuliah trigonometri, Erika yang berstatus mahasiswi merasa perlu diajari oleh seorang guru secara privat. Berhubung jarak usia mereka tidak terlalu jauh, Joy dan Erika pun cepat akrab, ditambah mereka juga sama-sama suka membaca komik. Namun, komik yang dibaca oleh Erika agak nyeleneh. Gadis cantik itu ternyata suka dengan komik-komik yang berbau percintaan antara sesama wanita. Pada Erika yang malu-malu karena rahasianya ketahuan, Joy pun menenangkannya dengan berkata kalau ia akan tutup mulut. Bagi Joy, itu adalah hak privasinya Erika. Merasa senang punya guru yang baik dan pengertian, Erika pun mengajak Joy untuk makan malam bersama dengan ayahnya. Sige. Di meja makan, Joy langsung terperangah melihat sosok ayahnya Erika yang maco dan juga gagah. Saking salfoknya, Joy sampai tidak memperhatikan ketika pria bernama Gordon itu berbicara kepadanya. Bagi Joy, Gordon adalah pria yang sempurna. Selain tampan dan kaya, ia juga sangat ramah. Hari demi hari berlalu, proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Joy dan Erika berlangsung sangat lancar. Cara mengajar Joy yang santai membuat Erika jadi lebih mudah memahami pelajaran. Suatu hari, ketika mereka sedang rehat, Erika tiba-tiba iseng minta diajari cara memuaskan hasratnya dengan menggunakan jari oleh Joy. Berhubung dirinya sudah berpengalaman, Joy pun membagikan ilmunya pada Erika. Nah, ketika sang murid sedang asik mengobok-obok, Joy keluar kamar untuk mencari angin. Di kolam renang, ia bertemu dengan Gordon yang kemudian mengajaknya ngobrol. Oleh duda kaya itu, Joy mendapat pujian karena berhasil meningkatkan nilai akademik anaknya. Akong dapat mag-improve yung quizzes niya this week. Dipuji seperti itu, Joy sontak terbawa suasana sehingga anteng-anteng saja ketika Gordon mulai menciumnya. Tapi beberapa detik kemudian ia tersadar dan meminta maaf pada Gordon. Joy bilang sudah memiliki pacar. Mendengar hal itu, Gordon jadi tidak enak hati dan balik meminta maaf. Duda itu mengaku tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun semenjak ditinggal ibunya Erika. Pagkatapos Kesetiaan Joy pada sang pacar ternyata tidak berbalas. Suatu hari, Faith, adiknya Joy, memergoki Vigo sedang bermesraan dengan seorang wanita di rumah kontrakan mereka. Tanpa ampun, Joy langsung mengusir Vigo dari rumah itu. Kemudian atas saran dari adiknya, Joy mulai membuka hatinya untuk Gordon. Ketika jadwal lesnya Erika tiba, Joy memanfaatkan momen itu untuk bertemu sang duda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung beradu peluh di atas ranjang. Nah, tanpa dua orang itu ketahui, ternyata dari tadi Erika ada di balik pintu kamar Gordon. Mendengar suara rintihan dari ayahnya dan Joy membuat Erika jadi salah tingkah. Akhirnya ia pun memuaskan hasratnya lewat jarinya sendiri seperti yang diajarkan Joy tempo hari. Selesai bermesraan, Joy terlihat puas dengan aksi Gordon di atas ranjang. Ia mengaku tidak pernah merasakan hal itu saat bersama Vigo.
Suatu hari, Erika mengungkapkan pada Joy kalau dirinya tahu tentang hubungan sang guru dan ayahnya. Masalahnya di sini, Erika bilang ingin bermesraan juga dengan Joy. Anehnya, pengakuan itu disambut positif oleh Joy yang ternyata juga penasaran ingin mencoba hal baru. Sialnya, selesai bermesraan, mereka malah ketahuan oleh Gordon. Tidak rela dirinya dimarahi sang ayah, Erika pun membeberkan kesalahan Gordon yang ada main dengan gurunya. Di tengah-tengah pertikaian ayah dan anak itu, Joy menyadarkan kalau mereka semua salah. Setelah mengucapkan hal itu, ia pun bergegas pergi. Keesokan harinya, Gordon pergi menemui Joy di sekolah tempat wanita itu mengajar. Dengan memberikan secangkir kopi, pria itu meminta maaf dengan tulus. Seketika hati Joy pun langsung luluh dan menyetujui ajakan Gordon untuk bermesraan di kelas itu. Mr. Santos pa rin. Tanpa sepengetahuan Gordon, Joy ternyata telah mengundang Erika ke tempat kerjanya. Ia bermaksud ingin mendamaikan mereka. Di sana Joy menjelaskan pada Erika kalau dirinya bukan orang yang tepat untuk dijadikan pasangan. Erika perlu orang seusianya agar mereka bisa tumbuh bersama. Ketika masalah Gordon dan Erika sudah mulai menemukan titik terang, kini giliran Joy yang ditimpa persoalan. Vigo nekat menyebarkan video mesra-mesraan mereka sehingga Joy langsung dipecat dari pekerjaannya. Wala naman nagsabi sa akin may meeting. Di saat seperti itu, Gordon dan Erika tetap berada di pihak Joy. Gordon bilang ia akan berusaha menghapus video tersebut. Meskipun tidak akan hilang sepenuhnya, tapi pasti akan terkubur oleh video-video baru. Lewat pengaduan Joy, tidak lama kemudian Vigo berhasil diringkus oleh pihak berwajib. Kini Joy siap menjalani masa depannya yang cerah bersama Gordon, calon suaminya. Dan film ini pun selesai. Film ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Larry dan Edna yang tinggal di sebuah desa pesisir pantai. Di sana mereka bekerja sebagai pengumpul kerang. Suatu hari, pasangan suami istri itu menemukan seorang gadis yang pingsan di pinggir pantai. Mereka pun menolongnya. Singkat cerita, Edna mengizinkan gadis bernama Amy itu untuk tinggal bersama agar bisa menemaninya di rumah. Larry sebenarnya tidak setuju, tapi ia juga tidak bisa menolak permintaan Edna. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Edna dan Amy semakin dekat. Edna menganggap Amy sebagai saudara kandungnya sendiri, tapi lambat laun Edna mulai tidak nyaman karena Larry dan Amy menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Hingga pada akhirnya kecurigaan itu terbukti. Suatu hari, Edna menangkap basah suaminya dan Amy sedang bermesraan. Namun meski Larry telah ketahuan berselingkuh, Edna masih tetap mempertahankan pernikahannya. Bahkan kini mereka tetap tinggal satu rumah, di mana Edna dan Amy saling memperebutkan Larry. Larry kemudian membuat aturan, siapa yang diberinya handuk, maka dialah yang akan tidur dengan Larry. Malam pertama, Larry memberikan handuknya kepada Amy. Itu membuat Edna sangat kecewa. Semenjak saat itu, Edna dan Amy memperebutkan perhatian dari Larry. Mereka berlomba untuk menyenangkan pria itu.
Waktu pun berlalu, Larry sepertinya kini sudah mulai bosan dengan Amy. Ia pun mulai memilih Edna, apalagi setelah Edna hamil, sehingga mendapatkan perhatian lebih dari Larry. Hal ini membuat Amy menjadi sangat cemburu. Sakit hati atas perlakuan Larry yang mengacuhkannya, Amy pun nekat menghabisi Larry dan Edna. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Amy kemudian memotong rambutnya agar tidak dikenali. Ia pun pergi dari rumah itu. Di perjalanan, Amy tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang nampaknya akan menjadi korban berikutnya. Dan film ini pun selesai.